Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu sangat berharap hari ini kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar online ini ya. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk pada materi yang keempat ya, pada tema yang ketiga, yaitu menulis teks eksplanasi. Ya teman-teman, selanjutnya langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah tentukan hal pokok atau ide pokoknya. Jadi supaya lebih fokus apa yang akan kita sampaikan, kita tentukan dulu ide pokoknya apa. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya, ya, cari informasi yang berhubungan dengan ide pokok tadi ya, yang akan kita tulis gitu. Yang ketiga, membuat pernyataan umum, ya, kita buat pernyataan umumnya, kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Boleh berupa pengertian atau hal-hal lainnya. Kemudian memberikan informasi tambahan, ya, atau deretan penjelasnya, baru dikembangkan menjadi paragraf selanjutnya. Bisa 1, 2, 3 boleh ya. Jadi bisa lebih dari 1 untuk penjelasan ini. Dan yang terakhir memberikan kesimpulan ya teman-teman. Jadi 5 langkah ini yang harus kalian siapkan, tentunya lakukan maksudnya, supaya teks eksplanasinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu ya. Ya langsung saja supaya lebih lebih mudah, lebih jelas ya. Ibu gambarkan di sini contoh ya, misalnya ide pokoknya tentang tanah longsor. Ya, kalian tentu pernah mendengar ya, ada berita atau informasi dari media massa ya, dari media manapun tentang tanah longsor. Nah, informasi yang berhubungan dengan tanah longsor itu apa saja teman-teman? Ya, yang pertama misalnya kita bahas dulu ini secara umum tanah longsor itu apa sih pengertiannya, maksudnya bagaimana sih? Nah, nanti dijelaskan dulu di situ. Ya. Jadi boleh membahas pengertiannya atau boleh informasi secara umum lainnya, boleh. Kemudian faktor pemicunya apa yang mengakibatkan tanah longsor ya? Apa saja, ada berapa, sebutkan misalnya. Kemudian penyebab utama tanah longsor. Nah, penyebab utamanya apa? Kemudian pencegahan atau yang perlu dihindari. Nah, supaya tidak terjadi tanah longsor, apa saja yang harus dikerjakan itu ya. Mungkin bisa ditambahkan lainnya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nanti kalian bisa mempraktekannya sendiri ya. Dengan apa, tentunya kalian harus banyak-banyak membaca ya, supaya banyak informasi yang kalian peroleh sehingga bisa membuat teks eksplanasi. Ya, selanjutnya kita buat pernyataan umumnya ya teman-teman. Contohnya ini contoh. Dimulai dengan pengertian tanah longsor dulu. Kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Seperti ini misalnya. Nah, Ibu bacakan. Ya, longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Nah, untuk mencari informasi yang seperti ini, kalian tentu harus banyak-banyak membaca ya, supaya pengetahuan kalian lebih bertambah dan informasi kalian
bisa mengembangkan teks seperti ini ya. Jadi harus banyak membaca, supaya dapat banyak informasi begitu ya. Karena kalau seperti ini kan tidak bisa ngasal juga ya teman-teman. Jadi harus banyak membaca. Itu banyak buku sains tentunya ya, atau sekarang banyak media yang bisa kalian manfaatkan daripada bermain game atau apa, misalnya ada fasilitas, silahkan dipakai dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Jadi ini contoh saja. Jadi di sini dibahas secara umum tentang tanah longsor. Ya, di sini belum dijelaskan tentang kejadiannya bagaimana ya. Kemudian apa saja yang menyebabkan tanah longsor belum ya. Jadi ini masih dikatakan pernyataannya umum gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke paragraf yang kedua. Ini jadi nanti akan menjadi paragraf 1 ya. Kita selanjutnya akan menuju ke paragraf kedua. Ya, selanjutnya kita tentukan deretan penjelasnya ya teman-teman. Kalau yang tadi pernyataan umum tadi merupakan paragraf 1, kalau misalkan deretan penjelas ini bisa menjadi paragraf 2, 3 ya, atau lebih ya, boleh seperti itu. Jadi di sini kita kembangkan menjadi sebuah paragraf, misalnya seperti ini. Ya, Ibu bacakan. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, di antaranya erosi lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Ya, misalnya seperti ini ya. Kalian bisa mengembangkan lagi, menambahkan lagi satu paragraf lagi atau dua paragraf lagi boleh ya. Tergantung apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi informasi tambahannya mungkin banyak, bisa dibuat beberapa paragraf seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Ya karena hanya contoh Ibu, deretan penjelasnya yang satu ya. Kalian bisa mempraktekannya 2 atau 3 boleh ya. Yang terakhir buat kesimpulan ya. Nah, misalnya seperti ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Ya, seperti ini mungkin jadi bisa berupa pencegahannya gitu ya, penutupnya. Jadi intinya tanah longsor tadi supaya tidak terjadi ya ditutup dengan sebuah kesimpulan seperti ini. Atau yang berupa di sini adalah tips ya atau cara yang mencegahnya gitu. Atau saran kan bisa ya. Seperti itu. Jadi kesimpulan bisa berupa saran, kritik boleh ya. Seperti itu. Atau kalau mau ditambahkan lagi ya sebelum ini tadi penjelasannya boleh lebih detail lagi, bisa dibahas lebih lanjut boleh ya. Ini hanya contoh saja. Gitu ya teman-teman. Dan ini perlu latihan ya, dengan cara kalian harus rajin-rajin membaca supaya informasi yang kalian miliki bertambah banyak gitu ya. Oke, nah ketiga paragraf tadi jika disusun menjadi dan ditambahkan judul yang tepat menjadi seperti ini. Ya, kita berikan judul yang sesuai di sini karena tadi di pokoknya tentang tanah longsor, yang sesuai bisa berupa tanah longsor boleh ya. Yang lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi ketika disusun menjadi 3 paragraf teksnya ya. Karena hanya 3 di sini berarti ini merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan begitu ya.
Seperti itu, nanti bisa dibaca-baca kembali supaya lebih mudah ya, istilahnya lebih paham lagi gitu ya. Kalian harus banyak membaca. Dan tentunya harus mempraktekannya. Dan di buku kalian sudah ada contoh ya. Di halaman 39 nanti kita bisa lihat bersama ya. Di sana ada contohnya yang belum lengkap, kalian bisa melengkapi. Oke, silahkan sambil dibuka bukunya. Oke, teman-teman, silahkan lanjutkan prakteknya ya di halaman 39 seperti yang tadi aku sampaikan. Di situ ada kuis ya yang ada yang berupa teks yang berjudul banjir. Namun di situ masih ada kalimat rumpangnya ya, masih belum sempurna. Kalian bisa melengkapinya sehingga menjadi teks eksplanasi yang utuh ya. Dan jangan lupa di foto ya sini. Oh ya, kalian boleh mengerjakannya di buku paket ya. Namun ibu sarankan kalian menulisnya dengan tulisan yang hurufnya yang kecil ya, supaya muat banyak gitu. Nah, bagi yang tulisannya besar, kalau tidak bisa memperkecilnya, ibu sarankan di buku tulis gitu ya. Karena khawatirnya kalau tulisannya besar, nanti baru satu kalimat sudah penuh begitu. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan tempatnya ya. Kalau mengerjakannya di buku paket begitu ya. Ya, jangan lupa difoto hasilnya dan ditambahkan rekaman audionya. Kalian baca hasilnya, kemudian direkam dengan voice note boleh ya. Kemudian bersama fotonya dikirim ke ibu, begitu ya. Dan insya Allah materi kita hari ini bisa menambah wawasan kalian dalam hal menulis ya tentunya. Insya Allah semoga bermanfaat. Dan kalian ibu harapkan ya rajin-rajin baca karena supaya menambah wawasan kalian sehingga bisa menunjang dalam hal menulis ini begitu ya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan alhamdulillah materi kita kali ini yang terakhir di tema yang ketiga. Insya Allah kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya atau mungkin diselingi ulangan terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah ada informasi lebih lanjut. Begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.